Baik, baik lagi kan dengan saya dan kali ini saya akan ngebahas tentang pertemuan yang nomor ketiga. Dan dimana pertemuan nomor 3 ini, maaf, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Kalian nama saya Rudy Aris Sinata dengan PM 2457051011 dari Ilkom B. Dan di pertemuan ketiga kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang penggunaan SQL Server. Nah, sebelum kita belajar di sini, kita tuh wajib namanya nginstal ininya, aplikasinya. Maaf, kita kembali ke modulnya dulu. Nah, di sini kita tuh bakal belajar tentang ngebuat database di dalam sini. Nah, mungkin akan langsung saya buat aja. Ini kan untuk topik nomor pertemuan 3 itu adalah kita untuk ngebuat database dan juga table segala macam data kita hubungkan. Nah, mungkin bakal kita langsung aja. Kita bakalan langsung masuk ke bagian sini. Kita bakal masuk ke SQL. Oh ya. Nah, jadi di sini kita tuh bakal belajar tentang membuat database-nya dulu. Sebenarnya ini bisa banyak, kita bisa pakai SQL atau mungkin kita bisa pakai data drip. Cuman kita di sini bakalan ngikut dari modulnya sendiri, kita pakai SQL atau SQL. Kita bisa langsung konekin aja. Nah, kemudian di sini ini kan masih ada beberapa ininya. Kita bisa masuk ke bagian database, jadi kita bisa ngebuat database baru buat pembelajaran ini kalau nggak khusus. Contohnya database-nya apa? Basis data praktikum. Nah, kita bisa masuk bagian basis data, dan di sini ada beberapa pilihan. Kayak di bagian pilihan ini, kita bisa langsung masuk aja ke bagian table-nya dulu, dan kita bisa mencet ke bagian table ini. Kita bisa nge-add table-nya dulu. Kayak contohnya kita mau buat apa ya? Kasir dan juga pembeli mungkin ya. Kita bisa langsung masuk aja. Kasir pasti butuh namanya ID kasir. ID kasir. Varchar, ini juga butuh ID nya kita bisa pakaiin. Dan ini ID nya kita wajib not nullin karena ID itu nggak boleh kosong nilainya karena wajib ada ID-nya, dan juga mungkin nama kasir. Nama kasir kita bisa pakai varchar aja. Dan ini not null juga sama, harusnya udah segini aja lah. Dan kita bisa nge-save dengan nama kasir. Kemudian kita bisa masuk lagi, kita bisa buat database bisa buat table baru, kita transaksi. Jadi kita bisa isi ID transaksi. Kemudian kita bisa ini transaksi, jadi kita ini dulu ke ini lagi, maaf. Dia agak meleng dikit. Kemudian kita bisa ngecek ke nomor transaksi. Jangan nomor apa ya? Nama transaksi kali ya. Transaksi. Varchar. Kita bisa buat opsional aja, jadi bisa isi, bisa 0, bisa dinamain. Karena udah ada ID-nya kan, jadi nggak terlalu butuh. Dan mungkin kita bisa pakai timestamp aja. Waktu. Kita betul. Kita save, jadinya transaksi. Dan kita bisa langsung masuk ke table lagi. Kita buat lagi satu lagi, artinya yang terakhir ID-nya udah ada, transaksinya udah ada, kasir udah ada, artinya kita tinggal butuh bayar. Jadi ID bayar integer not null aja. Itu ada kita buat nama buyar, mungkin char aja nih. Jadi itu nggak ada bedanya kalau char dia misalkan kita pakai 50 space,
atau 50 angka, dia kan bakalan tetap kehitungnya 50. Tapi kalau misalkan varchar, meskipun kita nggak pakai segitu, dia bakalan menyesuaikan. Kita bisa save aja, bayar. Dan kita bisa langsung masuk ke bagian ini ya, diagramnya ya. Bisa buat tiga-tiganya nih, bayar, save, transaksi, dan nah ini kan buat ini ya. Nah ini maaf lupa sih kasih, kita bisa masukin dia ke primary key bagian ID-nya, karena ini kan karakter unik dari setiap table kan. Dan mungkin seharusnya cuma sampai situ sih materi buat nomor ini. Buat tadi bagian simpel di enggak sih. Ya mungkin cuma itu yang bakalan kita jelasin di topik kali ini, yang pertemuan 3. Dan mungkin ini tadi ada query, cuma nanti kita bakalan masuk ke bagian keempat aja biar enak. Bisa